Mas Esa, Mas Iya, Es, Pak. eh, masternya yang diupload masih ada kan ya? Master Bab yang satu masih masih. masih ya. Ini mau tak utak-utak soalnya. Oke, oke, siap, Pak. Aman. Yo yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Suara saya jelas nggak ya? Halo, halo. Iya, jelas, Pak. Oke. Jadi pertemuan malam ini sebetulnya saya mau rekap pertemuan nih ya. Kita kalau dilihat dari RPS sih tinggal satu pertemuan lagi nih harusnya yang diskusi gitu ya. Atau saya ngasih ngasih apa namanya ngasih kuliah. Coba saya sambil kasih lihat ya. Wah, em, sebentar. Ini saya harus log out dulu ya. Ini pakai Linux kayaknya nggak bisa sharing nih. Bentar ya, saya log out dulu. Leave dulu sebentar. Ya udah kelihatan ya. Sorry, sorry. Ini saya lagi pakai Linux. Ternyata dia kalau bukan Xorg nggak bisa share screen. Eh, Bentar, saya share dulu. Nah, ini ya kalender akademiknya. Jadi yang kemarin itu kan ada tugas ya. Eh, Kedengeran kan ya suaranya ya? Aman ya? Halo, halo. Dengeran, Pak. Oke. Kemarin itu ada tugas. Tugas kemarin itu saya anggap di pertemuan 13 nih. Terus minggu ini kan ada di pertemuan 14. Sorry. Ini harusnya sekarang Kamis tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 4 ya. Januari tanggal 4. Nah ini pertemuan 14. Berarti minggu depan tinggal satu pertemuan lagi. Setelah itu ada UAS gitu ya. UASnya project nanti saya buat deskripsi projectnya. Saya mau contohin dulu nanti UASnya kira-kira seperti apa hari ini. Jadi yang kemarin itu dianggap satu pertemuan ya.
Nah, sekarang saya mau kasih contoh untuk UASnya nanti akan seperti apa. Terus ada satu tugas lagi, kalau menurut RPS sih tugasnya itu adalah membuat satu artikel. Lihat ya. Nah, ini untuk di pertemuan depan, minggu depan, dua ini artikel ilmiah nih, tema hacking, atau information security, gitu. Tapi nanti tugasnya saya detailkan lagi ya. Jadi sekarang saya mau coba untuk kasih contoh tugas akhir. Ini apa? Ada chattingnya. Install DV di WA itu, Pak. Ya, nah ada yang pernah tahu di VWA? Pernah pakai? Ya, pernah makan, Pak. Pernah mau nyoba, Pak. Pernah mau nyoba? Oke. Nah, kita nanti akan install DVWA ini. Harusnya sih ini bisa pakai DVWA yang biar cepet aja deh. DVWA Docker ya. Tunggu sambil saya cari deskripsinya ya. Bentar, ada nggak? Aja. Udah ada Dockernya belum ya? Kayaknya sih harusnya udah sih. Oke. Oh, Dockernya mati. Hmm, tunggu nyalainnya gimana ya? Docker. Bentar. Udah lama banget nih nggak pakai Docker. Systemctl Docker start ya kalau nggak salah. Docker. Oh, nggak ada. Docker kok nggak mau jalan. Sebentar. Oke. Ntar sambil saya cari deskripsinya ya. Sambil nunggu.
Oke, kita dokeran. Oke, sambil nunggu ya. Pak, itu kalau di Kali Linux pakai Hmm, Docker juga ya? boleh. Ini sih bebas aja sih. Nanti kamu mau pakainya apa. Kalau ini kan saya pakai oh ini si MySQL-nya failed karena udah jalan nih. Portnya ganti coba. Ini ada MySQL-nya soalnya. Coba ya. Host. Nah, ini udah masuk. Nah, ini MySQL. Oke, create enable connect to database. Oh, ini database-nya nggak mau masuk. Sebentar. Ah, hmm. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, nah ini nanti kelompoknya kita bikin lagi. Atau kalau udah ada yang kelompok yang kemarin bisa dipakai. Tapi nanti saya buka registrasi lagi deh. Nah, yang pertama itu eh, install ya. Kayak misalnya saya sekarang ini kan install nih. Tapi ini masalah karena MySQL service-nya ini udah ada juga. Bisa nanti saya coba install lagi habis ini. Terus setelah itu ada dokumentasi gimana dapat vulnerability-nya dari sistem, analisis, dan serangannya kayak gimana. Lalu nanti dokumentasi cara pencegahannya seperti apa. Atau bisa analisa pembuatan source code, karena di situ ada source code-nya ya nanti ya. Bisa langsung dipakai. Maksudnya dilihat, nanti dari source code-nya kira-kira harus bisa dibenerin nggak di situ. Terus di sini dipresentasikan demo. Nah, jadwal disepakati, jadwalnya berarti nanti sesuai sama yang ada di tadi ya, di mana namanya, di jadwal. Bentar, saya coba buka lagi deh, biar jelas.
kita itu kayaknya akhir bulan ya, tanggal 20 berapa gitu. Nah, sekarang kan tanggal 3 ya. 4, sorry. Sekarang tanggal 4 di pertemuan 14. Kita nanti UASnya di tanggal 25 berarti. Kalau sesuai jadwal nggak ada perubahan ya. Di tanggal 25 nanti akan demo nih. Kalian ganti-gantian. Nggak harus semuanya nonton, tapi nanti kita buat demo maksimum satu orang tuh 20 menit. Maksimum. Makanya kelompoknya nanti dibikin 3 orang aja. Gitu. Tiga orang, maksimum 3 orang. Kita dari di sini sih berarti ada sekitar 12 ya. Jadi ada sekitar 4 kelompok. Kalau yang masuk hari ini ya, saya belum lihat juga rekapitulasinya ada berapa mahasiswa nanti. Ingat saya sih ya yang sering masuk sih segini gitu ya. Tapi nanti saya rekap lagi. Terus nanti akan presentasi eh, laporan hasil percobaannya. Gitu. Nah ini ada kriteria penilaiannya. Yang pertama instalasi. Harusnya semuanya bisa lah ya instalasi ya. Karena kalau nggak bisa install ya dia nggak akan bisa lanjut. Lalu nanti di sini ada serangan brute force, ada command execution, ada SCSRF, file inclusion, lalu ada SQL injection, ada yang injection blind, ada upload, ada XSS reflected stored, dan yang terakhir laporan presentasi. Kalau di total point ini ada 100. Gitu. Nah, laporan presentasi dan yang lain semuanya ini nanti ada 2 kriteria penilaiannya. Yang pertama dari dari laporannya. Yang kedua nanti penilaian individunya dari demo. Itu. Jadi nanti misalnya 3 orang, ini kan berarti ada berapa nih? 11 kurang 2 ada 9 gitu ya. Berarti satu orang bisa presentasikan 3 serangan yang dilakukan di DVWA. Tuh. DVWA-nya ini nanti diinstalnya bebas ya. Tadi kalau mau pakai Docker boleh, atau mau diinstal pakai di-download aja juga nggak ada masalah. Ini kebetulan lagi error juga nih. Atau kita bisa lihat sih DVWA online misalnya. Nah ini ada online labnya. Tapi kita harus ini ya, harus install ya. Kalau ini kan secara online nih. Dan saya mau coba sign in Google. Oke, ini bisa nggak ya? Harusnya saya bisa. Saya dulu pernah coba sih. Oke, ini saya loading. Pak, itu berarti nanti installnya dibikin video juga. Enggak, installnya nanti di dokumentasi aja. Hasil instalasinya nanti waktu di presentasi dikasih tahu installingnya pakai apa. Misalnya pakai Docker atau bisa MySQL installing biasa gitu. Nah, itu nanti detailnya ada di laporan Oh, gitu. Kalau yang nanti online itu langsung aja waktu demo itu langsung aja tuh secara langsung gitu ya nyobain demonya. Itu ini kok nggak masuk ya? Di mana ya ongoing labs-nya nggak ada. Oke, nah ini kita bisa start.
Jadi nggak harus pakai Kali Linux ya, pakai Windows juga bisa sih sebetulnya. Kan kita installnya di lokal. Coba dulu aja nih. 25 second or more ya, ini karena gratis ya. Ini sayangnya yang ini malah nggak bisa jalan. Nggak tahu kenapa Yang error. kriteria tugas tadi di-share nggak ya, Pak? Ya nanti di share. Saya masukin ke e-learning. Yang kriteria penilaian tugas ini nanti. Terus laporannya juga nanti disubmitnya di e-learning aja. Itu ini ya. Oke. Nah ini tadi apa? Admin ya. Admin password. Admin password. Nah kalau lebih kayak gini. Terus untuk kalian setup, jadi setnya ke medium nanti. Kalau di sini kan setnya bisa nih. Ini impossible, low, medium, high. Nah, saya misalnya coba di low ya. Nanti kalian set medium. Kalau di low misalkan, ini kan ada brute force, command injection. Nah ini dikerjain semua. Exercise-nya reflected stored sesuai sama yang ada di sini lah ya. Apa sih tadi? Nah yang ada di sini. Tutup dulu deh. Nah ada kan ya. Brute force, command injection, inclusion. Nah, saya coba brute force. Sorry. Ini ya belum di set dulu. Low misalnya. Brute force. Nah ini dicoba. Di brute force kan kemarin sudah dijelasin ya. Admin, nggak bisa, admin, password. Nah ini berarti admin password. Nah di sini tadi ada penjelasan, misalkan analisa mengenai perbaikan source code gitu ya. Nah di sini kan bisa kelihatan source code-nya. Oh ternyata source code-nya kayak gini. Kira-kira apa sih yang harus yang harus diperbaiki gitu dari source code-nya? Tuh, ini brute force misalkan. Terus misalkan apa? File upload. Ini upload. Kalau misalkan PNG. Oh, nggak bisa. Kayak gitu. Terus kalau misalkan bingung, di sini ada help-nya. Nah, kita lihat. Objektifnya apa? Execute PHP function of your choosing target system. Oke, jadi gimana caranya bisa ngupload si PHP info atau sistem ke dalam si DVWA ini. Gitu. Betul. Jadi misalkan kalau di sini ya, dia kan pakainya tadi mau PHP info gitu ya. Saya mau coba buat sini, misalkan di download saja deh. Misalkan saya mau upload di sini, nggak bisa upload. Nah, ini masuk nih. Ini masuk, ini karena low ya, akhirnya bisa dipakai semua. Misalkan, oh ini low, PHP-nya udah berhasil. Saya mau bikin, berarti kan bisa ke sini nih. Oke, ini terus. Oh, berarti ada di sini. Nah, ini karena di online jadi dia nggak mau kebuka gitu ya. Tapi kalau misalnya di offline atau diinstal di lokal kalian sih harus bisa kebuka. Coba. Nah, ini no found. Gitu contohnya. Ini yang untuk file upload. Misalkan ada SQL injection. Ngapain SQL injection? Terus di sini nanti kalian bisa lihat juga kan. Ini apa sih yang harus dibenerin? Misalnya lihat dari source code-nya. Oh, source code-nya kayak gini. Kira-kira apa yang harus dibenerin dari source code-nya? Dibikin dalam satu laporan.
Itu untuk saya lihat analisisnya sejauh apa gitu ya. Terus nanti dipresentasikan. Itu. Paham nggak kira-kira sampai di sini? Dibikin di laporannya itu maksudnya screenshot gitu apa gimana, Pak? Ya dari screenshot terus ada penjelasannya. Oke. Berarti kan nanti brute force nih. Brute force itu pengertiannya apa sih? Gitu. Terus hasil kalian melakukan brute force, langkah-langkahnya kayak gimana? Setelah itu brute force-nya misalnya berhasil ya. Terus baru kalian analisa ini harusnya kalau dari segi source code atau dari segi logik harus ngapain supaya nggak kena brute force. Gitu. Nah, itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan ajukan gitu. Atau biar lebih fleksibel mungkin kita bikin dua ini aja ya. Dua apa namanya? Dua kloter gitu. Jadi kalau kita lihat di mana tadi ya. Nah, ini di sini. Kan sebenarnya sekarang ada di minggu 14 ya. Tanggal 4 kan ya. 4 nih di minggu 14. Nah, kita kalau mau nih ya, saya menawarkan sih. Ini di minggu 18 nih. Di hari Kamis ini. Dan di tanggal 2, di sini kan 25 kurang 7 berapa? Libur kan, Pak? 18. 25 tuh libur. Ini maksudnya minggu tenang gitu kan kalau ini kan. Nah, atau slot kuliah pengganti kan sebetulnya di sini. Nah, eh, kalau mau saya menawarkan UASnya mulai ini nih. Tanggal 18 sama tanggal 25 gitu. Jadi nanti akan ada yang presentasi tanggal 18, ada yang presentasi tanggal 25. Kita random aja. Soalnya kayaknya kalau satu hari bahas semua tadi itu nggak cukup ya, Pak, di Iya, laporan. kalau satu hari enggak bukan di laporan, Nggak, waktu maksudnya sayanya, presentasinya. presentasinya ya. Ya, Kalau satu hari dengan 4 kelompok malah jadi 20 menit tuh bakalan kurang sih. Jadi biar lebih fleksibel lagi, mungkin kita bisa 1,5 jam satu kelompok gitu, karena kan yang dibahas banyak gitu ya. ya Jadi soalnya kalau yang ada, dinilai banyak banget ya, Pak, tadi. ya betul yang nilai banyak. Jadi satu kelompok bisa 30 menit, satu hari ini bisa cuma 2 kelompok gitu. Dan biar nggak kemalaman juga Ya, gitu. mungkin Gimana? Jadi pertemuan masing-masing, jadi masing-masing punya waktu dua, yang paling cepat seminggu berarti ya. Minggu depan 18 sudah mulai, tapi yang berikutnya di tanggal 25 nih udah bisa gitu. Gimana? mungkin Mas Fajar Ada komentar? biasanya Mas Fajar speak ini, Pak. Jangan Mas Fajar aja dong, yang lainnya dong. Pendapat yang lainnya. Wah, Nana kemarin udah ngomong nih banyak. Reza mungkin Reza, Singgi, Rifki, ini banyak juga nih yang lain. Atau ITTS Podcast, siapa Boleh, tahu Pak. mau berkomentar. Ya, gimana Nana? Ya, boleh. Aman ya? Aman. Tanggal 18 sama tanggal 25. Jadi Tapi jamnya sama kan malam, Pak. jamnya malam juga. Sama-sama jamnya malam. Justru biar kita nggak terlalu kemalaman. Terus kan biasanya kalau jam 7 tuh ada yang masih di jalan gitu kan ya. Bener, Pak. Nah, jadi kita mulainya di jam 8 harusnya aman lah ya. Atau jam setengah 8 kayak tadi. Jadi udah bisa siap-siap gitu. Misalnya dari kantor, misalnya baru beres jam setengah 7, nyampe rumah buat presentasi kan udah aman gitu jam setengah 8. Aman, Pak, nanti moral-moral dikit nggak apa-apa. Oke, itu aja sih palingan ya mau saya sampaikan. Jadi jelas ya buat UASnya. Oh, anu, Pak, apa Hmm? kelompoknya gimana tadi? Kan udah daftar kemarin, Pak. Oh iya, kemarin kan udah daftar ya. Coba saya lihat lagi deh. Di learning ya. Takutnya teman-teman ada yang belum juga tahu atau gimana, belum punya kelompok. Oke, ini kita lihat sambil lihat deh. Saya belum cek lagi nih yang kemarin. Mau kita lihat deh.
Bentar, kalau dari ini ada berapa orang sih? Kalau dari absensi, saya sambil lihat lagi nih. Ada 13. Ganjil ya berarti ya. Tapi berarti satu kelompok ada yang 4 nih. Itu yang maksimum aja 4 orang. Cuma ini Rifki nggak pernah masuk ya. Berarti pas 12 nih. Ada Rifki Algi Fauzan nggak pernah masuk. Berarti kita pas banget nih sekarang 12 orang. Nah, kalau sambil lihat yang di ITTS tadi mana? Yang ITTS kelompoknya. Wah, ini belum ada submit nih. Belum Pak, Udah itu aku bingung tugas submitnya itu kemarin maksudnya Gimana? Pak Nana dulu. duluan. Jadi lempar-lemparan. Nggak, itu tuh bingung submitnya tuh maksudnya link video presentasi di PPT NAN apa demonya atau gimana Pak? Gitu. Demonya, ini kan kalau kemarin itu kan saya mintanya video mendemokan. Iya, Link videonya aja ditaruh di sini. Harusnya bisa kan? Di mana sih? Ini kalau ini saya juga agak bingung nih. Kalau upload di sebagai YouTube dulu student bisa gitu nggak sih? maksudnya Pak. Iya, boleh diupload di YouTube atau boleh nanti ditaruh di Google Drive atau di OneDrive. Linknya masukin ke situ. Nih, misalnya ini ya, saya sebagai student add submission. Ya udah ini online text, link YouTube-nya aja taruh di sini. Soalnya kan itu video wajib menampilkan wajah tiap anggota Pak. Jadi aku Mm-mm. mikirnya kita harus zoom dulu menjelaskan demo gitu. Jadi ada video di dalam video. Oh, nggak usah. Jadi yaudah ini di submit lagi ya. Harusnya kan udah pada ngerjain atau belum ngerjain nih malahan. Ini buat mengganti pertemuan nih nanti. Jadi dibuat maksimum anggota kelompok 3 orang nih harusnya kan kelompoknya udah ada nih ya. Harusnya saya asumsinya udah ada ya. Terus Iya nanti kan linknya dari Bapak kemarin. Mm-mm. Nanti habis itu eh, di-upload aja mau ditaruh di Google Drive atau ditaruh di YouTube, linknya ditaruh di sini. Nanti saya bisa buka. Nah, saya akan nilainya dari situ nanti hasilnya. Itu milih salah satu kan Pak yang ini Ini pas dikerjain buat. semua juga dong. Waduh. Kan 3 orang. Loh, Bagi-bagi. kirain satu doang ya, Iya Pak? Pak kirain Enggak satu. dong. Enggak dong, semuanya dong. Kirain 1 Pak. Kan jadi 1 orang bisa 2. Mantap kali. Gitu. Sama itu Ya Pak, memang. itu yang bagian Hmm. akhir. Setiap anggota Hmm. menjelaskan mengenai metode itu secara bersamaan atau per video nanti digabung. Itu teknisnya bebas ya. Mau ngerjain Oh, videonya digabung atau ya, mau kalian Zoom bareng-bareng ngejelasin satu-satu gitu ganti-gantian itu bebas. Gitu. Jelasinnya bentuk PPT boleh nggak Pak? Gimana? Di dalam Pak semuanya pakai Zoom. Hmm. Terus habis itu presentasi ya kan Pak pakai PPT gitu menjelaskan itu proof of cat logger gitu. Ya, misalnya ngejelasin brute force nih. Habis itu didemoin brute force-nya. Kayak gini brute force-nya. Contohnya gitu. Nanti keylogger adalah seperti bla 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 bla. Nanti demo keylogger kayak gini. Trojan demonya nanti kayak gini. Nah, gitu. Jadi setiap anggota tuh ngejelasin, nyobain tools-tools password cracking, keylogger, Trojan, worm, rootkit, DOS, steganografi gitu. Kayak presentasi tapi di record. Bedanya itu aja sih. Kalau yang UAS kan kita presentasinya live gitu ya. Kalau ini di record. Jadi teknisnya bebas. Misalkan mau setiap orang ngerjain satu video yang udah dibagi-bagi gitu ya. Misalkan Ata ngerjain password cracking sama keylogger. Ya udah fokus 2 itu aja ngerjain. Terus Fadli ngerjain Trojan sama worm misalkan. Terus habis itu rootkit di DOS steganografi dikerjain sama Maman. Nanti hasil videonya
digabung jadi satu gitu. Nah, itu hasil video gabung jadi satu nanti diupload di satu tempat. Linknya ditaruh ke sini. Kebayang nggak? Iya Pak, paham Pak. Paham ya sekarang ya. Ya udah, berarti ini karena kemarin masih belum jelas, dilanjutin aja nih. Nanti dikumpulin lagi di minggu depan lah ya. Izin Pak, Hmm. terkait proyek kan untuk UAS kita udah Hmm. ada bayangan, sudah Hmm. dicontohkan juga menggunakan Hmm. tadi. Hmm. Mungkin secara pribadi, Hmm. karena basic dan awam terkait tugas ini, untuk tools mungkin sedikit ada bocoran, familiar yang umum menggunakan apa Pak? Tools macam-macam. Kalau tools ya, itu bisa kalau mau pakai secara lengkap bisa pakai Kali Linux saja. Dari Linux itu sudah Ya, mengikuti semua ini Pak. itu udah ada semua di Kali Linux gitu. Yang UAS ya. Ya, oh yang Kalau UAS. yang ini, yang UAS. Kalau ini sih cari tutorial di YouTube aja udah banyak. Kalau ini yang penting kalian nyobain aja Oke, oke. gitu. Kalau misalkan UAS bisa pakai Kali Linux atau pakai tools yang udah banyak dipakai aja. Misalnya brute force pakai apa? Bisa pakai Bootsuit misalkan, terus bisa pakai OWASP gitu ya, macam-macam. Tuh. Sebenarnya nggak susah sih kalau di situ bisa di kalau di YouTube mah banyak lah tutorial misalnya mau brute force pakai apa toolsnya, tinggal diikutin aja. Di DOS bisa dipraktekin kemana? Di DOS praktekin di virtual machine aja, Fadli. Tuh, yang penting kan nanti bisa bisa nggak diakses gitu kan si virtual machine-nya. Kayak misalkan Trojan, worm, rootkit di DOS di virtual machine aja. Kalau misalkan berat buat demo secara langsung, video di dalam video. Tadi siapa yang bilang tuh? Jadi di videoin dulu, habis itu eh, nanti jelasin videonya. Tapi di videoin lagi gitu, jadi videoception. Kebayang nggak? Tapi harusnya nggak eh, harusnya bisa langsung juga sih, direkam aja. Natural aja nyobain di DOS gitu, nyobain worm, nyobain Trojan. Itu Tapi kalau VM-nya memang belum bisa online ya gitu. Pak? Kenapa? Untuk tes Trojan terus di DOS itu VM-nya harus Hmm. offline ya? VM-nya emang VM ada yang online. Kalau yang online malah bahaya dong di server. Oh, oh ya. Oke, oke Pak. Ya install VM aja, pakai VirtualBox gitu. VirtualBox-nya nanti dicobain macam-macam ini Trojan, worm, rootkit gitu ya di DOS gitu. Kalau keylogger password cracking sih sebenarnya bisa dicoba di eh, apa di lokal juga, tapi takutnya di tempat yang kalian install kan biasanya udah ada Windows Defender dan antivirus gitu ya. Biasanya langsung kena nih si Trojan, keylogger, worm gitu, malah jadi nggak bisa dicoba gitu. Makanya lebih bagus sih di virtual machine aja. Virtual machine misalnya pakai Windows-nya nggak usah Windows 10 gitu. Pakai Windows 7 atau Windows Vista misalkan. Yang penting bisa ngasih tahu aja gini loh. Maksudnya si keylogger tuh Trojan tuh kayak gini, worm kayak gini gitu. Tuh, kebayang ya. Kemarin saya udah ngasih buat itu ya, buat link kelompok ya, pembuatan kelompok. Coba saya lihat dulu. Daftaran kelompoknya harusnya di sini ya. Tapi kok nggak ada ya? Ntar saya lihat dulu ini. Iya, performnya nggak ada ya.
Hmm. Oh ini, coba saya lihat nih. Ini adanya di mana ya? Saya lupa juga nih. Bentar, takutnya. Yes. Kalau Microsoft Forms ini suka kayak gini ya ternyata ya. Dia nggak tahu masuknya kemana ini dia. Berdua orang ya kayaknya. Sorry. Kan ini. Itu kalau sebelah kiri Pak, responsif nih. Oh iya ini dia. Sorry. Baru dua orang nih kayaknya. Ini Excel. Iya, baru dua orang nih. Mau main sendiri nih. Baru Ata, Fajar, sama Doni. Oke. Nah, ini yang lain gimana nih? Dibuat di ini aja deh, biar nggak bingung ya. Saya mau minta buat di eh, grup Telegram aja. Grup Telegram tuh bisa bikin kayak ini nggak sih? Harusnya Telegram kan lebih canggih ya. Nggak tahu juga nih dia bisa bikin kelompok respons atau lain nggak? Jadi gini aja deh, saya bikin aja ya daftar kelompok UAS misalkan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini coba dibuat ditambahin di sini. Ini urutan kelompok nggak penting ya, maksudnya bukan berarti kelompok satu ini bakal presentasi pertama, enggak. Kelompok dua, enggak. Tiga, empat, enggak. Jadi nanti kita bakal undi gitu untuk presentasinya. Saya biasanya ngundinya pakai ini. Kita bisa pakai namanya, ini satu kelompok tiga orang ya. Jadi jangan cuma eh, satu orang gitu. Harapannya tiga orang karena kita punya 12 supaya kelompoknya rata. Jadi tiga orang, tiga orang, tiga orang.
kayak Nana, Fadli nih adanya harusnya satu lagi sih. Iya Pak, Siapa tuh? lagi nunggu satu. Oke. Nah, diisi kayak gitu. Mendingan diundi aja lah ya sekarang ya. Nah, saya biasa pakai ini. 1, 2, 3, 4. Shuffle. Nah, yuk. Supaya tuntas ya. Di reply aja. Gimana? Bisa ditunggu atau nanti aja nih? Kalau bisa sekalian yang buat tugas yang hari ini aja. Yang tugas yang di e-learning. Jadi supaya nggak bikin kelompok-kelompok lagi. Gitu. Kalau saya absen sih masuk semua lah ya ini. 12 orang kan. Yang nggak masuk ya emang yang nggak pernah masuk aja. Ini ada Bahar nih. Ru, kalau si Aldo tuh emang nggak ikut ya, Ru ya? Nah, itu saya kurang tahu, Pak, gimana itunya, kabarnya. Dia nggak pernah masuk kelas ini soalnya kan, Pak ya. Iya, dia nggak pernah masuk kelas ini. Pernah cuma sekali Iya, doang. Ya udah, kalau gitu mah sulit. Udah kita iya. anggap 12 aja deh. Udah belum nih? Coba saya lihat. Singgi, Ridwan, Rifki. Ayo, kelompok 2, kelompok 4. Ata gimana? Mau tetap tak kelompoknya tak? Yuk, gimana yuk? Kita sampai setengah 9 lah ya. Biar nggak kemalaman. 2 kelompok lagi. Saya di kelompok berapa, Pak? Bebas, lihat aja di Telegram. Ya udah masuk 4, Pak, yang kosong itu, Pak. Ya udah, ditulis lah. Kelompok 2 sama kelompok 1 kurang 1 orang tuh. Ditulis aja Jar, di kelompok 4 Jar. Berarti nanti ntar jadwalnya itu minggu depan kita masih kuliah, minggu depannya lagi nanti udah mulai UAS ya.
Tulis saya Jar. Udah ya. Wajar. Cuma Tiga, sendirian. Pak. Ya nanti biar ditambahin, Pak. Oke, ya udah ini Leoni belum masuk ya. Leoni mau masuk mana tuh? Gabung aja Mas Fajar. Nah, Mas, Gabung. udah dapat temen. Oh udah, ya udah. Nah, Itu kan ya maksimal tinggal berapa sih, Pak? 3. 3 orang. Iya, 3 orang. Oh, Karena kan kita jadi 4 ya. Nanti di tanggal 18 sama tanggal 25. Nah, sekarang ini asumsinya udah semua berarti ya. Kurang cuma 2 orang nih. Tinggal milih aja nih. Yang belum masuk Leoni sama siapa nih? Leoni sama Singgi udah ya. Coba sambil saya lihat. Sama Maman nih, belum nih. Maman sama Leoni. Wah, Leoni sendiri. Yakin sendirian Leoni? Nggak apa-apa sih kalau sendirian. nilainya nanti 250. Wah, 250. Tadi Leoni bilang apa ya? Tadi dia kayaknya telat ya, jadi nggak tahu. Coba saya lihat chatnya. Sama siapa aja? Jangan sama siapa aja, tulis aja. Oke. Nah, UASnya itu nanti melakukan penetration testing. Leoni, jadi kayak ngehack, tapi ada beberapa yang harus kita kerjakan checklistnya. Situ salah satunya ada di DOS, ada brute force, ada SQL injection. Jadi ada 11 checklist yang harus dikerjakan. Yang pertama itu dari instalasinya, toolsnya pakai DVWA. Ya, ini pakai ini. Dan vulnerable web applications. Nah, ini yang harus dikerjakan itu nanti ada brute force, command injection, CSRF, lalu ada file inclusion, file upload, SQL injection, lalu ada XSS yang reflected dan stored. Kalau di total nanti ada 11 checklist termasuk laporan. Nah, UASnya itu nanti presentasi. Presentasi di tanggal 18 atau tanggal 25 Januari. Karena sebetulnya waktu UAS kita di tanggal 25 Januari. Cuma supaya lebih enak penilaiannya dan waktunya lebih panjang, kita akan bagi jadi 2 tempat, 2 waktu. Itu yang pertama di tanggal 18, yang kedua di tanggal 25 gitu. Nah, karena tadi saya asumsinya akan dibuat jadi 4 kelompok. Jadi 2 kelompok nanti di tanggal 18, 2 kelompok di tanggal 25. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan Leoni mau masuk sendiri, ya nggak masalah juga. Cuma ya checklistnya jadi banyak. Itu tadi yang harus dikerjain. Gitu. Gimana Leoni tetap sendiri? Oke nih. Halo, halo. Ini suara saya aman kan ya? Aman sekali, Bapak. Aman ya. Cuma Leoninya aja nih kayaknya. Jadi kayak saya ngomong juga dia nggak respon, lagi nggak denger juga nih. Ya udah. Berarti aslinya Leoni sendiri ya nih. Eh, saya tulis di sini nih. Berarti oke. Ini biar nggak usah. Saya mau mulai ngundi. Tinggal Maman nih. Nah, Maman pilih berarti Maman harus masuk kelompok ya atau mau sendiri? Halo, Maman, Iya, Pak. masuk kelompok. Eh, masih bingung, Gimana? Pak. Masih bingung gimana? Nggak, kita mau nentuin sekarang nih buat undiannya. Atau mau bareng sama Leoni, atau mau sendiri, bebas. Oh, boleh deh ke kelompok 1. Kelompok 1, tulis 1 atau 4, 1-0, Pak. dimasukin aja situ. Nah ini ada Nana sama Fadli tuh. Ya boleh ke Oke. kelompok
Ditulis lagi aja di sini, Oke, Pak. ditambahin. Oke, berarti udah 5 ya. Nah, ini sekarang yang untuk di tanggal 18 nih. Jadi tanggal 18, 3 dia. Oke, kelompok 2. Ini tanggal 18 Januari ya, 2024. Nah, ini ada di kelompok 2. Reza. Oh, ada Reza ya? Oh iya, Reza belum masuk. Ya udah, berarti Loni sama Reza di tanggal 18 Januari, berarti 3 ya. Ini ada di saya bikin 5. Tadi kelompok berapa sih? Kelompok 2 ya. Kelompok masnya apa sih? Apa? Aduh. Oh iya, maaf. Masih konflik. Masih konflik. Oke, kelompok 3. Kelompok 3, nah satu lagi di 18 Januari. Kelompok 5 ya. Terus satu lagi tanggal 25 ya. Jadi kita punya 2 kelompok nih. Kelompok 4 sama kelompok 1. Maaf Pak, Ya, jadi itu nanti di tanggal itu harus sudah clear semua itu ya Pak, poin-poinnya. ya. Yang poin yang tadi, yang 11 checklist itu dipresentasikan di tanggal ini. Gitu. Mana tadi ya? Hasilnya sebentar. Kok nggak ada sih? Apa udah saya download ya? Kayaknya sudah download tadi. Bentar. Nah, ini ya. Saya screenshot dulu deh sementara sebelum saya masukin ke itu, ke mana? Ke e-learning. Taruh di Telegram. Kayak ini ya, kriterianya 1 sampai 11. Gitu. Terus waktu presentasi maksimum 30 menit. Nanti dari saya akan ada sekitar 10 sampai 15 menit itu pertanyaan. Dimulai jam 19.30 untuk kelompok ini. Gitu. Jadi ekspektasi bisa sampai jam 1,5 jam ya, sampai jam 9 lah mungkin bisa di tanggal 18 Januari. Tanggal 25 Januari ya paling sampai setengah 9. Nah, ini 10 sampai 15 bukan pertanyaan ya. 10 sampai 15 menit ditanya jawab. Pak, maaf Pak, Hmm. jadi untuk nanti laporan atau yang dipresentasikan itu hanya bentuknya PPT aja kan Pak?
Ya PPT tapi nanti di situ dikasih tahu caranya Ya, dari jadi PPT. ya ada PPT, terus kita nanti ada, maksudnya ada slide eh, brute force gitu, terus ada beberapa poin langkah-langkahnya gitu aja ya. Jadi di presentasi jelasin brute force itu apa. Ya, Nanti kamu demoin brute force-nya. ya. Habis itu nanti eh, berikutnya misalkan apa si vulnerability-nya dijelasin lagi. Misalnya XSS itu apa. Terus demo kayak gitu. Nanti tanya jawab. Kebayang nggak Oke. maksudnya? Oh ya, maaf. Itu nanti kan Nah, ada apa ya, Pak? Ada formatnya dari Pak Dika juga kan, Pak? format apa nih? Yang itu untuk penulisan atau pembuatan akhirnya itu, Pak. Laporannya maksudnya yang nomor 11. Ya. Ya nanti saya bikin ininya aja apa kerangkanya lah. Tapi sebenarnya sih nggak usah bikin kerangka, bisa langsung aja sih. Nanti ya jelasin aja. Ini kan yang pertama instalasi di VWA, bagaimana cari instalasi. Yang kedua brute force. Nanti jelasin brute force itu apa. Terus langkah-langkah melakukan brute force. Terus setelah itu kalau misalnya cara menanggulangi brute force gitu. Di laporannya ditulis itu. Tapi nanti waktu presentasi dibikin satu slide gitu ya. Enggak satu slide sih, maksudnya satu slide dipakai rame-rame, tapi nanti dikasih tahu dulu pengertian brute force ini kayak gini. Terus habis itu demo, habis itu nanti hasilnya kan kelihatan dari demo. Habis itu bikin satu slide lagi untuk penanganannya seperti apa gitu. Kebayang nggak maksudnya? Ya, Ini Pak. ada presentasi nih. Ya, Jadi slide nanti berurutan kan, Pak. Yang pertama kita bahas dulu aja, kita selesaiin food fast dari apa itu food fast sampai pencegahannya gitu ya, Pak. ya betul, kayak gitu. Oke, Pak. Not. Oke, nggak masalah biar biar jelas. Yang lain gimana? Jelas? Aman, Pak. Aman ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Yang di learning tetap tetap dikerjain ya. Itu untuk pertemuan di 13 tuh. Jadi kelompoknya pakai kelompok ini aja. Tuh saya ulangi lagi ke di learning. Langsung demo aja videonya gimana caranya terus kasih tahu dulu. Misalnya tadi ada brute force. Brute force itu apa? Terus demo, habis itu udah gitu aja nggak usah sampai ke pencegahan karena saya mau tahu aja pencegahannya nanti ada di UAS karena brute force juga sebenarnya ada kan ya di UAS. Tuh checklist-checklist yang tadi ya beberapa yang ada di tugas di e-learning itu dikerjakan untuk tugas di submit di minggu depan maksimum. Linknya aja, link video yang udah dibuat. Sekalian pemanasan lah buat UAS Pak, Pak, gitu ya. Ya, maaf, Pak. Itu yang gimana? demo food fast itu tuh Hmm. yang untuk tugas yang kemarin tuh, itu kalau demonya tuh, ini kan kita buatnya kita semuanya saya tahu ya, Pak, username Instagram punyanya Pak Dika, terus saya coba login dan saya melakukan password berapa kali gitu, itu udah masuk demo belum ya, Pak? Demo yang Bluetooth belum ya? Kalau misalkan nggak bisa dapat passwordnya ya masih belum dibilang brute force. Kalau brute force itu kan bisa langsung bisa masuk Instagramnya gitu. Berapapun percobaannya ya. Misalkan 3 kali nyoba bisa masuk Instagram tanpa kamu tahu gitu password saya duluan gitu ya. Ya itu berarti udah berhasil brute force-nya. Kriteria berhasil Oh, oke, brute oke. force berarti bisa sampai tembus bisa sampai login gitu. Oh iya, Pak. Itu kan tadi tuh yang kemarin saya sama temanku tuh, saya bikinnya tuh yang keylogger tuh, Pak, karena setahunya kan milih salah satu metode yang kemarin tuh, Pak. Mm-mm. Nah, itu terus saya tuh coba bikin untuk keyloggernya itu dari pattern yang biasa, Pak. Jadi cuma nanti akan apa namanya log dari press keyboardnya doang, Pak. Itu udah masuk belum ya, Pak, di logger? Tapi Udah. udah. Jadi itu nanti itu saya tuh membuat nanti ketika di running, ketika sudah mulai mengetik
keyboard, dia nanti akan membuat suatu file TXT yang berisi dari clock keyboardnya, Pak. Itu Ya udah, doang. itu udah masuk keylogger ya. Jadi Tujuan keylogger itu kan sebetulnya kita nggak tahu kan kalau di komputer kita nih diinstal script Python itu kan. Jadi seolah-olah script Python itu udah running background, ya udah user pakai biasa aja. Nah, padahal itu udah dipasang keylogger. Jadi yang kamu bilang tadi sebenarnya udah masuk oh ya Pak, jadi baru satu Pak, keylogger. masih kurang beberapa. Siap, lanjutkan. Nah, ini Awas ada Pak, password kopinya cracking. habis. Ya, nantilah kan masih bisa besok. Jadi weekend ini ngerjain tugas lo lah ya. Nanti aja jalan malam mingguannya kalau udah beres UAS bentar lagi kan. Ya, apa nih ada chat. Brute force pakai tools brute X aman-aman aja. Kan kita pakai environment-nya environment lokal kan. Jadi nggak akan ke expose ke luar atau gimana pun. Kalian nggak usah pakai internet juga. Pakai di VMware tetap jalan aja. Nggak akan ada hubungannya sama internet. Oh, ada yang bilang pakai Hydra. Ya macam-macam lah. Bebas nih. Nana udah pengalaman kayaknya. Bisa sambil sharing nanti. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, oke saya cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya. Sampai ketemu lagi di minggu depan dan jangan lupa UASnya mulai dari sekarang dicicil. Baik, Pak. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Mas Nana sehat, Mas Nana? Alhamdulillah. Sehat. Nanti tugas-tugasnya gimana, Mas Nana? Aman. Makanya kali milik saya. Botreknya disiapin dulu, Mas. Aman. Ini di rumah masih kerja, Mas? Jalan. Oh, siap. Lanjut, Mas. Ya.